Kok bisa kacau begini ya bro? Ungkap seorang abang, sekaligus guru bagi saya, kala kami sedang berdiskusi di rumahnya setelah beberapa bulan tidak bertemu. Kalau gini caranya, bisa jatuh nih babe. Lanjutnya sambil geleng-geleng. Beliau yang punya bisnis retail kecil-kecilan itu lanjut bertanya, kantormu buka terus? Enggak bang, jawab saya segera. Kita sistem on off dulu selama WFH. Selasa Kamis kita masuk, sisanya di rumah. Lalu kami lanjut diskusi dan gak lama saya pamit pulang. Sepanjang jalan pulang otak saya mulai berputar. Kepikiran terus sama omongan si abang. Muncul rasa gusar yang sangat hebat, karena pergesekan komando kan dampaknya bisa kemana-mana ya. Tiba-tiba teringat wajah Pak Uta Barat, guru sejarah waktu masih sekolah dulu. Dia itu hobinya cerita tentang bagaimana negara ini berdiri, tentang Budi Utomo, tentang Sumpah Pemuda, tentang proklamasi. Semuanya tiba-tiba muncul di kepala saya. Lalu tercetus sesuatu dari bibir saya. Ini nggak direncanakan. Kalau begitu negara ini berdiri atas kesepakatan dong ya. Bukan perang lawan penjajah. Ini maaf ya, kalau ada yang nggak terima. Maklum, otak saya kan nggak cerdas-cerdas amat. Oke, kita lanjut. Buat yang baper, saya mau jelaskan apa yang ada di kepala saya. Gini, kalau Budi Utomo itu baru berdiri tahun 1908 dan kata Indonesia itu baru disebut di Kongres Pemuda kedua, yang akhirnya jadi Sumpah Pemuda itu, artinya sebelum itu orang nggak tahu dong apa itu Indonesia. Artinya kalau nggak ada kesepakatan, nggak akan ada Indonesia. Gitu kan ya kira-kira. Dan kalau di awal tahun 45 kita itu sibuk tembak-tembakan sama Jepang, nggak akan jadi dong itu BPUPKI dan PPKI. Artinya, peristiwa proklamasi itu sebenarnya hasil lobi-lobi atau kesepakatan kaum intelek sama penjajah Jepang. Yaitu terlepas karena Jepang udah terjepit sama sekutu ya. Artinya, nggak salah dong kalau logika saya berkata bahwa Diponegoro, Imam Bonjol, Cuk Nyadin, dan yang lain-lainnya itu bukan Indonesia. Karena mereka melawan bukan atas nama Indonesia, gitu kan ya? Oke, kita lanjut biar nggak lama-lama bahas pahlawan. Saya nggak mau dihujat kayak abang saya di channel sebelah itu. Jadi, kalau konsep Indonesia muncul dari adanya kesepakatan, artinya di balik itu ada kepentingan dong ya dari mereka-mereka yang duduk buat kesepakatan itu. Wow, salah-salah bisa ngaco obrolan kita ini. Oke, saya balikin ke tracknya. Dari analisa tadi, artinya kita, saya dan sahabat, nggak perlu kaget kalau di setiap era selanjutnya banyak orang-orang atau kelompok-kelompok yang merasa berbeda, berpikir berbeda, dan mau merubah bentuk dan konsep negara ini. Ya mungkin karena mereka terlalu egois, berpikir pendek, atau karena orang-orang ini berpikir siapa pula Soekarno CS sampai berhak nentuin Pancasila, Undang-Undang Dasar, semua-semuanya kala itu. Saya juga berhak dong, saya kan juga orang Indonesia, mungkin kali ya. Makanya belakangan ini banyak orang yang mau merubah bentuk negara, ganti Pancasila, bahkan siapapun yang menghalangi pasti dilawan. Oke, udah cukup ya bicara soal negara, sekarang kita bicara soal presiden. Seperti yang saya bilang pertama, sejarah membuktikan bahwa kecuali SBY, semua presiden Indonesia turun tahta sebelum waktunya. Apa karena yang satu baik dan yang lain buruk? Itu bukan bagian saya. Oke, kita fokus sama presiden aja ya. Jadi, karena Indonesia berdiri atas adanya kesepakatan, artinya naik turunnya seorang presiden juga bergantung sama adanya kesepakatan. Kalau gitu asal rakyat sepakat, Presiden Jokowi bisa diganti dong bang. Oke, kita mundur dulu beberapa puluh tahun ke belakang. Setelah Jepang minggat, ceritanya kan pasukan Belanda yang sebelumnya lari ke Australia itu balik ke Indonesia. Dia nebeng sama sekutu. Tanpa banyak basa-basi, terjadilah perang di mana-mana. Di Medan perang, di Surabaya, di Ambarawa, di Bandung, di Jakarta, di mana-mana perang. Kalau ini baru seru, karena kita udah punya tentara waktu itu, namanya TKR. Tapi karena Soekarno cerdas, dia memilih berunding sama Brigjen Brettel, komandan sekutu. Hitung-hitungan gak mungkin menang, akhirnya Inggris, jagernya sekutu, mundur. Mungkin karena dendam campur penasaran, mereka nanya-nanya sama Belanda soal Indonesia. Ketahuan lah kalau Indonesia ini nggak kompak, nggak ngerti integritas, nggak ngerti apa itu nasionalisme. Apalagi kan sarana komunikasi waktu itu belum kayak sekarang, apa-apa tinggal WhatsApp, apa-apa tinggal Zoom. Lalu dikirimlah agen terbaik mereka kala itu, namanya Norman Redway. Dimodalin duit banyak dia, buat suap sana-sini kayaknya. Kan gitu ya enaknya jadi mata-mata, tinggal tebarkan aja paham-paham kebencian, perpecahan, kasih duit dikit, hancur di negara orang cakar-cakaran. Dan itu terbukti. Nggak perlu waktu lama, muncul deh pemberontakan-pemberontakan di mana-mana. RMS, DITII, RIS. RIS itu Republik Indonesia Soviet. Sampai puncaknya, Bapak Proklamasi digulingkan. Kabarnya pakai tangan PKI sama bos jenderal yang akhirnya jadi presiden lama banget itu. Sekedar bukti buat yang mau protes, hampir di semua negara yang pernah ada kudeta, pelakunya atau suksesornya itu rata-rata binaan negara dikuasa. Algeria, Libya, Tunisia, Syria, sebut aja yang mana, saya punya datanya. Oke, kita masuk dalam kesimpulan.
Saya tahu bahwa banyak sahabat yang lagi resah, kecewa, takut, putus asa, mau memaki, mau menghina, salahkan orang lain. Untuk apa yang lagi terjadi sama kalian? Ganti presiden, yang itu nggak beres, nanganin corona aja nggak beres, nggak bisa kerja, pro asing, terus yang lain membalas. Tangkap yang ini, tangkap yang itu, dia menghina presiden, dia sebarkan hoax. Itu kan yang terjadi. Ya nggak semua sih, ada juga beberapa channel artis yang udah mulai nggak laku di TV. Well sahabat, presiden itu manusia biasa. Ya, Jokowi itu manusia biasa, sama seperti Anda dan saya. Dia cuma punya 2 tangan, 2 kaki, 1 kepala, dan dia nggak bisa ngerjain semuanya sendirian. Jadi kalau sahabat yang katanya NKRI garis keras itu lebih suka bikin video YouTube untuk menghina, memaki, menghasut, Anda nggak berhak untuk protes kalau negara ini nggak lebih baik ke depannya. Ada banyak pintu untuk bicara dengan sang presiden. Tuang ilmumu, ungkap resahmu, tunjukkan vibrasimu dengan hati yang lapang, niat yang tulus. Jaga presidenmu dari mereka yang kau tuduh maling, bukan dimaki-maki di depan umum. Ingat sahabat, seberapapun besarnya ilmu sahabat, gak akan ada gunanya kalau Anda tidak tahu apa itu integritas. Anda cuma akan bawa kehancuran. Kekuatan terbesar mereka bukan di tangan Donald Trump, Xi Jinping, atau Raja Salman. Kekuatan mereka ada pada integritas. Dari kecil mereka sudah diajarkan cinta tanah air. Mereka nggak pernah tanya apa agamamu, apa sukumu, atau dukung siapa waktu Pilpres kemarin. Yang mereka tahu bangsa ini harus makin hebat, makin kaya, makin besar. Dan soal caranya, ayo kita duduk bersama dengan kepala dingin. Terima kasih. Saya si Batak dari Tanah Jawa. Sampai jumpa pada video selanjutnya.